Shalom, Shalom. Bersyukur kepada Tuhan pada hari ini kita boleh berjumpa lagi di dalam ibadah Pos PWJ Gereja Kemah Injil Indonesia Family Palembang, Minggu tanggal 28 Februari 2021. Selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kiranya penyembahan kita dalam ibadah ini mempermuliakan nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebelum kita bersatu teduh, dengarkanlah firman Tuhan. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ia pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu, hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Mari kita bersatu teduh sebelum kita memulai ibadah ini. Saudara yang terkasih, pertolongan kita dalam ibadah ini datangnya dari Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Ibadah ini kita tabiskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Bersama-sama dengan orang percaya di segala abad dan zaman, marilah kita mengucapkan pengakuan iman seraya berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam pujian yang pertama yang berjudul Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat-Nya. Biarlah melalui ibadah ini kita boleh merasakan kehadiran Allah, bukan saja pada hari ini tetapi di setiap saat, di setiap waktu kita boleh merasakan impartasi dan kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan kita, selagi Tuhan mempercayakan kita hidup di dunia ini, sehingga melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya
bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Ayat kedua, Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus. Oleh kasih kurnia-Nya, biar kita ditebus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Interlude. Penebus, dengarkanlah kami, padamu berseru, buka tingkap anugerah-Mu, biarkanlah berkat penuh. Amin. Penebus, dengarkan kami yang padamu berseru, buka tingkap anugerah-Mu, berikanlah berkat penuh. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Demikian pujian pertama kita. Biarlah ini boleh membawa kesejukan dan kesegaran dalam setiap hati kita. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasal 10 ayat 8 sampai 10. Untuk menghormati firman Tuhan ini, marilah kita berdiri. Pembacaan terdapat dalam Roma pasal 10 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan 1, 2, 3. Tetapi apakah kata ayat ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Silakan duduk kembali. Sebelum kita merenungkan akan firman Tuhan dan untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita sesuai dengan tema pada minggu ini, dengarlah dan dengarkanlah. Yang kita dengarkan adalah firman Tuhan, firman yang memberi iman kepada kita, sehingga apa yang kita dengar ini akan memperkuat iman dan pondasi keyakinan kita, seperti pembacaan bersama tadi, bahwa orang yang mengaku dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan diselamatkan. Pujian yang kedua untuk mempersiapkan kita menerima firman Tuhan ini. Dengar Dia panggil nama saya. Pujian yang sangat sudah sangat biasa di telinga kita, tetapi liriknya mengingatkan kita bahwa kita sebagai orang yang dipanggil harus senantiasa memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, sehingga ketika Tuhan memanggil kita, kita selalu menjawab iya, iya, iya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan.
Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Puji Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kami adalah bagian dari orang yang dipanggil, dan kami mendengar panggilan Tuhan itu dalam hidup kami. Untuk itu kami menjawab panggilan itu dengan mengikuti segala ketetapan dan perintah Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Dan Alkitab ini merupakan berita dan kabar baik bagi kami semua dan bagi semua orang, sehingga wajib untuk kami mendengarnya dan wajib untuk kami perdengarkannya. Tolonglah hamba-Mu yang menyampaikannya ini, sehingga dapat menjelaskan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti. Roh Kudus akan mengurapi setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini. Hati dan pikiran yang dikuasai, sehingga firman Tuhan yang kami dengar hari ini akan meneguhkan iman kami, dan kami boleh melihat kasih dan kuasa Tuhan bekerja secara lebih dahsyat, lebih heran lagi di dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak izinkan segala bentuk kuasa kegelapan setan iblis, roh-roh yang mau mengganggu kami. Kami tolak, kami usir, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semua, karena kami siap mendengarkan dan siap melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Kita boleh berjumpa lagi di hari Minggu ini, khususnya di minggu terakhir pada bulan Februari 2021. Memang bulan ini terasa cepat dan singkat, tetapi berkat Tuhan tetap ada dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Ya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Kita lihat dulu di Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 25. Nanti kemudian di Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9, dan itu yang akan kita renungkan. Tetapi Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 25 merupakan pembacaan sebagai perbandingan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Apa yang dikatakan tentang dengar. Karena temanya pada hari ini adalah tentang dengar dan dengarkanlah. Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 25 dikatakan demikian. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan jahat, yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi ia sungguh-sungguh melakukannya, ia akan bahagia oleh
perbuatannya. Kita bilang amin dulu. Amin. Kita buka Ulangan pasal yang ke-6. Ayat 4 sampai ayat 9. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Ini ada hubungannya dengan mendengar, ya, atau dengarkanlah. Disinilah ayat atau tema ini bersumber di ayat yang ke-4. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ayat 9. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkannya dan melakukannya dalam setiap kehidupan hari lepas hari. Karena firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Karena akan ada yang bertumbuh, berbuah 10, 50, sampai 100 kali lipat dalam kehidupan kita. Dan seperti Yakobus tadi bilang, orang yang melakukan firman Tuhan akan berbahagia karena perbuatannya. Jadi firman Tuhan itu akan menjadi rema dan akan menjadi berkat bagi kita dan bagi orang lain. Saat bukan saja kita mendengar membacanya, tapi kita juga melakukannya sesuai dengan perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu dengarlah, atau kalau dalam Amsal lebih banyak dikatakan dengarkanlah. Ini adalah satu perintah atau satu himbauan atau satu pengumuman supaya orang yang kemudian mendengar pengumuman ini diminta supaya telinganya dipersiapkan dengan baik. Kalau dalam bahasa Ibrani muncul kata Shema. Shema itu sering dipakai ketika hamba Tuhan atau Musa dan Yosua dan siapapun ketika mereka mendengar apa yang Tuhan mau pesankan kepada bangsa Israel, maka kata ini muncul. Kata Shema ini atau dengarlah ini adalah urgent sifatnya. Nggak boleh dilewatkan oleh siapapun. Tidak boleh satu orang pun yang tidak mengikutinya. Dia harus ada di ruangan itu, dia harus ada di tempat itu. Kalimat ini dalam tata bahasa, struktur bahasa Ibrani, itu menunjukkan bahwa itu terjadi saat itu juga. Jadi kalau sudah dibilang Shema ketika para pemimpin orang Israel pada masa itu ketika sudah dia sebut Shema, maka ini sifatnya urgent dan penting sekali untuk harus disampaikan dan diperdengarkan. Itu sebabnya ketika Musa memanggil para orang tua dan mengumpulkan bangsa Israel sebelum dia mati, sebelum dia dipanggil oleh Tuhan, maka dia sebut kata Shema ini. Artinya urgent. Apa yang saya sampaikan ini harus sampai di telingamu. Harus engkau perdengarkan dan harus engkau sampaikan kepada keluargamu. Sehingga hari ini ada keterlibatan sisi teologi, kalau saya perhatikan ya, dan sisi keluarga, dan ada sisi sosial. Dan saya kolaborasikan ini sebagai bentuk hati Musa bagi bangsa Israel. Yaitu sebuah persiapan atau pidato terakhir ketika Musa tahu bahwa hidupnya tidak akan lama lagi dan dia tahu bahwa dia tidak akan masuk ke tanah Kanaan sebab Tuhan sudah memberitahukan hal ini. Sehingga sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, tanah yang makmur, tanah yang subur, berlimpah susu dan madunya, kata firman Tuhan, Shema. Ya. Bilang sama-sama saya, Shema.
dengarlah. Ya, itu artinya. Jadi ketika Musa bilang sebelum kalian menginjakkan tanah Kanaan, kaki kalian, dan membagi wilayah-wilayah yang ada, Shema. Nah, sesuatu yang penting dan sangat urgent, maka Musa menyampaikan hal yang pertama, yaitu dari sisi teologi. Kenapa? Teologi itu penting, ilmu tentang Tuhan itu penting, karena di tanah Kanaan banyak sekali bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Bukan mengenal kekristenan ya, karena masa itu belum ada Kristen. Belum ada agama Katolik, belum ada agama-agama lain. Yang ada hanya mereka tahu Tuhan yang disembah oleh nenek moyang mereka, Abraham, Ishak dan Yakub atau Israel. Jadi Musa pertama-tama mengingatkan bangsa Israel tentang Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, karena dia tahu persis di tanah Kanaan itu adalah orang-orang yang tidak menyembah Allah mereka. Ada banyak berhala-berhala yang akan mereka hadapi. Mungkin mereka tidak secara langsung akan menyembahnya. Tapi di kemudian hari kalau kita membaca firman Tuhan ini, kelanjutan daripada pasal ini, kita akan menemukan bahwa bangsa Israel pada akhirnya kawin mengawin dengan bangsa lain. Mereka memberi putri, memberi putra mereka, anak-anak mereka perempuan dan anak mereka laki-laki untuk dikawinkan. Sehingga apa? Ketuhanan dan keimanan mereka bisa saja kemudian menjadi luntur dan tidak lagi menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Inilah dampak yang terjadi tatkala perkawinan yang tidak seimbang atau yang tidak seiman kalau bahasa kita, atau kalau masa itu menikah dengan bangsa atau dengan kerajaan lain atau dengan apalagi dengan suku lain yang berbeda daripada mereka, dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan yang mereka sembah. Dan pada akhirnya lambat laun budaya dan kehidupan, kepercayaan dan keimanan mereka akan luntur oleh karena kebiasaan yang tidak memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya Musa dalam pidato itu dia menyampaikan pendidikan yang sangat penting, yaitu pendidikan teologi. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, seharusnya pendidikan teologi ini bukan dimulai pada saat seseorang dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Bukan dimulai pada saat kita mengenal yang namanya pendidikan agama Kristen. Bukan dimulai pada saat anak-anak kita mengikuti sekolah minggu di gereja atau mengikuti tayangan-tayangan pengajaran sekolah minggu di media sosial, di TV, di YouTube, atau mungkin ada yang menayangkan secara langsung. Tetapi pendidikan teologi itu dimulai dari bapak dan ibu yang sudah memiliki anak. Kapan itu dimulai? Pada saat anak itu dikatakan ada di dalam kandungan. Firman itu kita perdengarkan. Firman itu kita baca. Firman itu kita sampaikan kepada keluarga kita. Kalau zaman sekarang mungkin jarang dan mungkin tidak ada lagi akan ada orang membawa Alkitab seperti ini. Mungkin zamannya akan berlalu. Orang tidak lagi tergantung dengan kertas. Tetapi mari kita tetap membaca firman Tuhan itu. Di media apa saja yang ada, saya lihat semua sudah ada. Ya. Di semua media, para pendiri-pendiri gereja kita berupaya untuk dapat mewariskan firman ini. Bahkan Alkitab sudah ditulis dalam ratusan bahasa di Indonesia, bahasa daerah. Buku mana yang atau kitab mana yang seperti itu? Alkitab sudah diterjemahkan mungkin ratusan lebih dari seluruh negara. Bahkan mungkin ribuan lebih terjemahannya. Itu sebagai upaya untuk supaya kita sebagai orang percaya dapat memediasikan firman Tuhan itu, teologi itu kepada orang yang belum mendengarnya. Dan supaya ada tingkat pemahaman yang cepat. Karena seperti yang disampaikan oleh
Kakanwil, Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, waktu pertemuan saya ikut beberapa hari yang lalu, ya dia akui Alkitab itu sudah diterjemahkan dengan begitu banyak bahasa, dengan tujuan supaya para pengikutnya, orang percaya khususnya, di berbagai suku, bangsa, dapat dengan mudah memahami firman Allah, dia bilang gitu. Jadi kita bersyukur, kita diberikan kemudahan untuk mendengarkan firman Tuhan dengan bahasa kita. Bahkan ada bahasa sehari-hari. Dan disinilah tempatnya untuk kita dapat mengajarkan, memperdengarkan firman itu, teologi itu, kepada setiap orang. Nah, kalau kita melihat bagian yang sudah kita baca tadi, Musa benar-benar memanfaatkan waktu yang ada karena dia tahu masa hidupnya akan berakhir. Secara khusus untuk menjelaskan tentang pemahaman bangsa Israel terhadap pendidikan teologi yang sesungguhnya mereka akan menghadapi tantangan yang begitu besar tatkala mereka memasuki tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu bukan hanya lambang kemenangan, tetapi sesungguhnya lambang peperangan. Lambang peperangan yang sesungguhnya, bukan padang gurun. Padang gurun itu aja on proses untuk membawa mereka kepada tingkat yang lebih tinggi dan berhadapan dengan satu situasi yang tidak mudah. Kalau mereka hanya berkata secara manusia bahwa kita sudah menang, hore, tanah Kanaan sudah adalah milik kita. Tapi ternyata di sana mereka banyak mengalami kegagalan, kehancuran, bahkan mereka seringkali tidak lagi menyembah Tuhan. Belum kita tahu cerita setelah Yosua mati, ada hakim-hakim. Cerita yang paling populer itu tentang Gideon. Bagaimana Gideon dipanggil oleh Tuhan. Sebelum dia dipanggil, kita lihat cerita ke belakang lagi bahwa 7 tahun lamanya bangsa ini tidak lagi menyembah Tuhan. Mereka berubah setia dan menyembah kepada berhala-berhala. Sebegitu hebatnya Musa mempersiapkan mereka pada masa itu, ternyata bangsa ini juga tidak berhasil mempertahankan teologi mereka, ilmu ketuhanan mereka untuk bertahan menghadapi penyembahan berhala di tanah Kanaan. Tanah Kanaan kuat dengan penyembahan berhala. Itu sebabnya Musa tidak mau main-main untuk menjelaskan. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 dikatakan kalimat ini diawali dengan kata sema. Dalam bahasa Inggrisnya to hear atau listen to. Artinya dengarlah. Ya. Ini suatu pembicaraan. Ini suara Allah artinya. Musa memberi sebuah pesan penting yang harus didengar oleh bangsa Israel tentang Yahweh, yaitu the Lord atau the name of God, menunjukkan sebuah pesan serius bahwa Tuhan atau Tuhan dalam tulisan besar, huruf besar atau kapital itu artinya Tuhan yang selama ini yang mereka lihat keperkasaannya di padang gurun dan kemakuasaannya adalah Allah yang dalam kepemilikannya yang sangat kuat dan terikat dalam covenant, ya, dalam perjanjian. Kemudian kata Elohenu muncul juga, yang artinya our God, Allah kita. Artinya bahwa Allah kita dalam kepemilikannya secara khusus pada masa itu menunjukkan bahwa bangsa Israel dipilih secara eksklusif, tidak dengan bangsa lain. Itu sebabnya penjelasan Musa di bagian ini sangat dalam. Diawali dengan kata sema tadi, bahwa ini pesan ini penting, nggak main-main. Ini bukan sekedar firman-firman, ya, nasihat-nasihat, bukan firman-firman, bukan sekedar nasihat-nasihat, tapi ini penting dan kalian harus dengar dengan baik dan kalian harus sampaikan ini kepada keluargamu. Ya, nanti dijelaskan di situ secara teologi. Dikatakan di ayat ini lagi bahwa penegasan bahwa Yahweh, Ehad, the Lord is one. Tuhan itu esa. Di mana Tuhan Allah Israel bukan Allah yang banyak. Ya. Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus bukan Allah yang banyak. Dalam keberadaannya satu.
Ya, penunjukan pribadi Allah pada generasi ke generasi dengan model cara seperti ini ditulis dengan jelas dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 ini. Jadi setiap keluarga wajib mengerti, menjelaskan konsep tentang teologi yang benar yang dicatat dalam ayat 4 ini. Nah, berlanjut pada ayat yang kelima merupakan bobot pengajaran akan kecintaan bangsa Israel kepada Allah yang mereka sembah dan mereka kenal melalui nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Pada ayat kelima ini menyebutkan dalam bahasa Ibrani demikian. We'ahabta itu terjemahan dalam bahasa Inggrisnya and you shall love atau like. Ini menunjukkan satu gaya antara pribadi ayah dan anak, kecintaan bapak kepada anaknya, di mana mereka saling mengasihi. Adakah orang tua, seorang bapak ketika anaknya lahir, lalu dia marah-marah, kesal, dan membenci anak itu? Mungkin ada kasusnya, tapi sangat jarang. Ya, baru lahir sudah tidak senang. Baru umur setahun, anak itu sudah dimarah-marahin. Tidak ada. Bahkan akan senang sekali ketika anak itu sudah bisa ketawa, diabadikan, ya, difoto, di video, ditampilkan di medsos. Itu karena apa? Kesenangan, kecintaan seorang ayah kepada anaknya. Masih bayi dibawa foto ke studio untuk diabadikan. Itulah yang ditunjukkan dalam arti wehabata. Atau you shall love, like, suka, kesukaan bangsa Israel atau kesukaan Allah kepada bangsa Israel. Demikian sebaliknya seharusnya di ayat yang kelima itu dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Jadi semuanya dipertaruhkan. Allah juga demikian. Demikian juga diminta oleh bangsa Israel. Kasih itu digambarkan selayaknya seorang manusia yang memiliki peliharaan hewan. Bagi Bapak Ibu yang punya peliharaan hewan, kemudian dia mati, pasti ada yang menangis. Kami pernah, saya pernah ikut sesi pelantikan daripada sertifikasi konselor pada tahun 2019 kemarin di salah satu gereja di Jakarta. Di sesi tentang duka, ada seorang teman kami atau peserta yang hadir. Kemudian dia ceritakan tentang kedukaannya, pengalaman kedukaannya, yang kami tidak sadari, yang tidak kami sangka-sangka. Dia berduka karena anjingnya yang terkasih mati. Awalnya kami ketawa semua. Karena ya bagi kita orang percaya itu kan tidak kemudian hewan itu tidak masuk ke dalam kerajaan surga gitu kan. Ngapain kita tangisi? Tapi ternyata kedukaan itu, ya, roh kedukaan itu yang melukai dia. Dan singkat ceritanya teman peserta yang hadir ini, bahkan hamba Tuhan dan gereja di mana dia bergereja selama ini tidak memberi satu penghiburan, penguatan. Sempat yang dia dengar itu dia melukai sekali. Itu hanya hewan saja, karena hewan tidak masuk surga. Jadi sudahlah ya, udah ditinggalkan begitu saja. Dia bertahun-tahun merasa kehilangan Bapak Ibu Saudara karena kecintaannya terhadap anjing itu. Jadi seperti itulah gambaran kasih Tuhan, kasih kita kepada Tuhan, bahkan sebaliknya. Kita sangat mengasihi dan memperhatikan apa yang kita cintai tadi. Jadi jangan menganggap sepele itu kedukaan, ya. Pelajaran bagi kita hari ini dan termasuk saya. Ya kalau ada temanmu cerita, aduh lagi galau, lagi sedih. Kenapa sedih? Binatang saya atau burung saya atau anjing saya atau peliharaan saya mati misalnya. Jangan diketawain. Ala-ala, waya-waya kata orang Palembang.
Itu aja binatang. Tidak boleh meremehkan kedukaan. Kita harus kasih penguatan. Kalau bisa doakan, ya. Jangan sampai kita mentertawakan dia dan dia menderita seumur hidup. Karena apa? Ikatan yang dia punya itu sangat lekat. Nah, itulah gambaran tentang kecintaan akan Tuhan kepada manusia, dan manusia seharusnya sebaliknya. Demikian. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39 itu menjelaskan itu hal sama. Jadi kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap tenaga, dengan segenap pikiran, akal budi dan seterusnya. Supaya apa yang kita punya dan Tuhan punya juga tersambungkan. Ya, dikatakan kalau dalam bahasa Ibrani itu yang digambarkan tadi antara layaknya seorang manusia yang memiliki hewan peliharaan dan mereka tinggal bersama dan saling membutuhkan, itu dikatakan dalam bahasa Ibrani lalabekah, your heart, segenap hati. Kemudian mengasihi Allah juga dijelaskan oleh Musa dalam bagian ini. Muncul kata Ibrani nepsekah, atau your soul, jiwa, dengan segenap jiwa. Di mana menarik sekali kata nepsekah ini, dalam bahasa Inggrisnya totally, everything, your soul, dengan segenap jiwa, ya. Jadi dalam segenap jiwa kita ada juga everyone. Kemudian ada dia all together. Jadi kedalaman akan cinta Tuhan bagi bangsa Israel sungguh-sungguh tidak diragukan lagi. Penjelasan yang Musa sampaikan sangat kuat. Tetapi kembali seperti Yakobus tadi bilang, kalau kita tidak melakukan apa yang kita dengar hari ini, ya sama seperti seorang yang melihat cermin, ya ada cermin dalam ruangan kita, lalu kita lupa tadi muka saya ganteng apa jelek gitu kan. Ada belekannya apa enggak gitu. Ada jerawatnya apa enggak, kita sudah lupa, ngaca lagi, ya. Tapi orang yang melakukan firman Tuhan, kata Yakobus tadi, akan berbahagia karena perbuatannya. Yang kedua, secara pendidikan. Ya, pendidikan teologi, dan yang kedua adalah secara pendidikan keluarga. Pada ayat yang ketujuh muncul bagian penting dalam perjalanan suatu bangsa yang besar dimulai dari pendidikan dalam keluarga. Atau dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Ibrani-nya Wisenenten. Atau dalam bahasa Inggrisnya teach them. Dengan mengajarkan tentang Allah. Ajarkan mereka. Ya. Berikan nasihat kepada mereka. Kalau dalam Amsal tadi saya katakan, dengarkanlah. Bukan hanya dengarlah. Dengarkanlah setiap ayat demi ayat, pasal demi pasal. Ketika Amsal menulis Amsal hikmatnya, maka diawali dengan dengarkanlah. Teach them, ajarkanlah mereka. Dan ini dilakukan oleh Musa untuk terus menerus dilakukan, diteruskan kepada keluarga. Sang ayah mengajarkan anak-anaknya. Dan anak-anak kemudian mereka berkeluarga, dan itu dilanjutkan. Teach them ini atau wisenenten. Artinya kesinambungan tidak boleh terputus dalam satu generasi. Sekalipun sudah hafal, ya, bangsa Israel itu tidak main-main dengan keyakinan mereka. Semua itu mereka hafal dan diwajibkan untuk hafal. Jadi nggak heran, dari kecil mereka sudah menghafal itu. Sebagaimana layaknya Yesus, dia masuk proses itu. Sehingga nggak heran ketika dia umur 12 tahun, dia sudah bisa berhadapan dengan ahli Taurat, dengan orang Farisi, dengan Saduki di Bait Allah. Karena apa? Memang anak-anak orang Yahudi itu diajar dari sejak kecil. Berbeda dengan kita, ya. Kita hanya tahu sekolah minggu. Kita tahu dari guru sekolah minggu. Kita tahu dari hamba Tuhan. Harusnya orang tua menjadi pelaksana, pelaku daripada teach them ini. Jadi Musa menghimbau dan memberikan perintah pada mereka, pada orang tua, untuk teach them, ajarkan mereka. Peran orang tua yang dilakukan dalam bagian ini, muncul kata wedi barta. Artinya to speak together, speak about. Membicarakannya,
selalu mengkaitkan firman kepada suatu peristiwa. Ya. Berbicara bersama dalam sebuah komunitas yang akrab. Beberapa minggu yang lalu Pak Sahat ya menyampaikan firman Tuhan tentang kesaksian hidup dan pengalaman mereka saat mereka kena COVID, sekeluarga. Bahkan saat mereka ada hampir kecelakaan di tol di Jawa, dia selalu mengkaitkan peristiwa itu bahwa Tuhan ada. Ya, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jangan kita berkata bahwa wah ini Tuhan nggak ada ini makanya kita celaka. Tetapi melalui kata Wedi Barta, kita selalu mengkaitkan, menghadirkan, menyertakan Tuhan dalam setiap peristiwa, itu artinya. Sehingga tidak ada kekosongan. Baik dalam kondisi kita, kondisi baik, ataupun dalam kondisi kita sedang turun atau sedang naik. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan peran yang bisa dilakukan ini adalah, nasihat yang disampaikan ini adalah peran itu dilakukan oleh orang tua. Peran itu berlaku saat ada dalam rumah, bebetaka, atau in your house, hold a meeting, dalam sebuah pertemuan juga harus membicarakan, memperkatakan tentang firman. Sehingga peran pendidikan keluarga berlanjut saat duduk, besi, tekah, saat sit down, ya, saat sedang ya melantai, saat sedang dalam kondisi yang rileks, sampaikan firman Tuhan. Kemudian peran pendidikan itu juga berlaku bagi kondisi sekarang. Nah, kalau sekarang kan setiap keluarga itu ada grup. Kami aja ada grup ya, grup Family Oktab. Mungkin Pak Dokter ada juga ya. Yunus juga ada grup keluarga. Nah yang kita bicarakan di situ apa? Harusnya tentang firman Tuhan. Teach them, ajarkan apapun itu. Nilai-nilai keluarga, tata krama, silsilah, ya, siapa nenek moyang kita. Kemudian firman Tuhan dibagi setiap hari. Walaupun mungkin 1-2 ayat. Itulah fungsi dari pendidikan keluarga yang diwariskan secara terus-menerus atau berkelanjutan. Dan kebiasaan seperti ini dilakukan oleh bangsa Israel. Ketika mereka makan, ketika mereka duduk, ketika mereka berjalan, ketika mereka berada dalam rumah, tidur, bangun, yang mereka perkatakan itu adalah firman Tuhan. Saya berharap dimanapun kita berada, baik kita yang di ruangan ini, apapun yang kita kerjakan, dilandasi dengan firman Tuhan. Sehingga perjalanan hidup kita dan keluarga kita berhasil. Amin. Sehingga perjalanan hidup dan masa depan kita diberkati oleh Tuhan. Bukan saja kita memanggil Tuhan saat kita bermasalah. Bukan saja saat kita memanggil Tuhan saat ada yang sakit. Tapi setiap waktu kita hadirkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga dan rumah tangga kita. Yang terakhir adalah pendidikan sosial. Demi terciptanya sebuah keutuhan dalam kesaksian hidup dan mungkin juga kualitas hidup, maka perlu sekali disaksikan pada satu kekuatan sosial. Maka kasih kepada Allah harus diikat pada lengan sebagai tanda kekuatan. Ya. Di bagian ayat yang kita baca tadi bahwa ikatkanlah itu pada lenganmu, ya, pada lehermu, pada dahimu. Itu menunjukkan bahwa kita harus kasih tahu kepada orang luar, kepada dunia luar. Kesaksian hidup itu diperlukan. Tanda. Bukan hanya tanda, saudara yang suka pakai leonting, salib misalnya. Cincin salib. Ini antingnya salib. Ya. Bahkan baju lukisannya salib. Bukan itu. Tapi justru perbuatan kita. Apa yang kita kerjakan hari-hari menggambarkan kasih Tuhan. Orang tahu kita, oh dia ini dari senyumnya aja udah berbeda. Ini pasti senyum orang yang percaya Tuhan ini, gitu ya.
Itu fungsinya tatkala pendidikan sosial diterapkan bagi anak-anak kita. Jangan mendirikan satu prinsip hidup yang sangat individual, tidak peduli dengan lingkungan, tidak peduli dengan teman. Justru kita ajarkan kepada keluarga kita, pada anak-anak kita. Tatkala kita mendengar ada yang berduka, kita langsung datang ke sana. Karena kan kita berada di lingkungan di mana kita adalah orang yang minor, orang minoritas. Jadi tunjukkanlah kepada dunia, lingkungan sosial, seperti bangsa Israel, sebagai tanda bahwa mereka adalah orang Ibrani, orang Yahudi, orang Israel. Mereka ada tandanya di sini. Nah, itu secara gambaran ya. Firman Tuhan itu ada di sini, di dahi mereka, di lengannya, di lehernya ada. Jadi ada tulisan-tulisan tuh tentang hukum Taurat di situ ada. Supaya apa? Mereka tidak lupa. Yang terpenting bahwa mereka tahu identitas mereka ketika mereka berada di tanah Kanaan. Nah, kita saat ini sedang berada di dunia yang juga menunjukkan arah itu. Jangan sampai kita tidak bisa membedakan yang mana rohani dan yang mana jasmani. Yang mana kudus, yang mana tidak kudus. Yang mana kita tidak bisa membedakan lagi yang mana dunia Kristen dan dunia sekuler. Maka hari ini mari kita kuatkan komitmen kita untuk tetap menjadi garam dan terang. Menjadi surat-surat terbuka kata Rasul Paulus. Supaya semua orang bisa membaca bahwa ada Kristus Yesus yang hidup di dalam kita. Amin. Sehingga perbuatan kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Pada ayat ke-9 di bagian ini diakhiri bahwa setiap keluarga harus menulis itu pada tiang pintu dan juga pintu gerbang supaya orang lain mengetahui bahwa mereka adalah orang yang mengasihi Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, inilah firman Tuhan yang dapat disampaikan, dijelaskan kepada kita di tiga bagian, yaitu tentang teologi dan juga tentang sosial dan juga tentang keluarga. Sehingga cakupan yang begitu lengkap yang dipersiapkan oleh Musa kepada bangsa Israel sebelum mereka masuk tanah Kanaan itu sudah menjadi sebuah paket yang baik. Tapi kemudian pada kenyataannya itu tergantung kepada bangsa Israel dan juga kepada kita. Sebaik apapun penyampai firman Tuhan setiap hari minggunya, kalau kemudian kita tidak melakukannya, maka itu tidak akan berdampak dan tidak bermanfaat bagi kita. Itu sebabnya firman Tuhan yang di Yakobus tadi bilang, ketika kita mendengar membaca firman Tuhan, maka kita juga harus melakukan firman Tuhan itu. Sehingga dikatakan, kita berbahagia karena perbuatan kita. Kita tahu firman Tuhan itu masuk dalam diri kita, kita dengar hari ini dan kita simpan baik-baik. Dan ketika kita ada waktunya kita melakukan firman itu dengan timing, dengan momentum yang tepat, maka kita disebut berbahagia. Jadi bukan firman yang kita dengar hari Minggu ini kemudian bikin kita bahagia, akan lebih berbahagia lagi, itu teologinya, tatkala Bapak, Ibu, dan saya melakukannya. Jadi jangan hanya hari Minggu kita kenyang rohani, hari-hari lain kita enggak lagi, dan kita kosong. Karena kosong. Kenapa? Kenapa kosong? Karena kita tidak melakukannya. Mari, mulai hari Minggu ini, siapapun yang mendengar firman Tuhan ini dan mengikuti ibadah ini, mari kita kemudian menyimpan itu yang kita dengar hari ini. Kita bawa ke rumah, kita lakukan, praktekkan satu persatu. Memang nggak bisa 100%, tapi kita belajar step by step. Dan kita boleh kemudian tujuannya menjadi sempurna seperti Yesus. Karena Allah menuntut kita demikian. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh merenungkan firman Tuhan ini untuk menjadi bagian penting dalam kami mengerti akan Allah di dalam ilmu teologi kami. Dan kami boleh menyampaikan dan memperdengarkan firman yang kami pahami ini kepada keluarga kami,
kepada lingkungan sosial dan dimanapun kami ada. Berkati setiap pribadi dan kami semua yang sudah mendengarkannya, dan Roh Kudus memampukan kami untuk melakukannya. Sehingga firman Tuhan katakan ketika kami melakukannya, kami berbahagia karena perbuatan itu sendiri. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, ini doa dan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan atas firman yang sudah kita dengar pada hari ini, mari dengan sukacita kita mempersiapkan persembahan kita. Dikatakan di dalam firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Katong persembahan akan dijalankan oleh anak kita Jesero, bagi yang hadir di sini maupun bagi Bapak Ibu yang kebetulan menyaksikan tayangan ini, ada QR atau barcode yang ada di layar dan juga nomor akun. Nah, silakan bagi yang merindu untuk memberkati pelayanan ini dapat mengirimnya melalui akun bank yang ada. Dan persembahan ini akan kita jalankan sampai kita memuji nama Tuhan dengan pujian yang ketiga, hitung berkat-Mu, atau bila topan keras melanda hidupmu. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Demikian persembahan kita. Kiranya persembahan ini mempermuliakan nama Tuhan. Saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepada Tuhan membawa syafaat kami dan permohonan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam ibadah ini kami sudah memberi persembahan, Engkau memberkati tangan-tangan yang manis yang telah memberi dengan sukacita dalam bentuk persembahan syukur dan persembahan hidup mereka kepada Tuhan. Kembalikan berkat itu dalam setiap kehidupan, baik kesehatan, usaha, pekerjaan, pendidikan, anak, cucu, menantu, dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati dengan limpahnya. Pada kesempatan ini kami datang kepada Tuhan menyerahkan persiapan KONAS, Konferensi Nasional Gereja Kami Indonesia di Jayapura. Biar Tuhan memberkati tempat pelaksanaan ini, dijauhkan dari segala mara bahaya, orang-orang jahat yang mau mengganggu, memberkati para panitia yang mempersiapkannya, berikan kekompakan, berikan kesehatian, bahkan unsur pemerintahan, keamanan dapat bekerja sama dengan situasi ini sehingga KONAS Gereja Kami Indonesia dapat berjalan dengan aman, dengan baik. Terpilih pemimpin-pemimpin yang baru melalui KONAS ini dan program-program yang baru dapat dicetuskan sehingga ada kemajuan yang terjadi dalam lingkungan pelayanan Gereja Kami Indonesia secara nasional. Kami juga berdoa buat konferensi wilayah, konferensi daerah yang akan menyusul kemudian. Biarlah Tuhan sendiri juga yang akan beracara melalui wilayah-wilayah di seluruh Indonesia, daerah-daerah di setiap wilayah yang ada, sehingga ada terpilih juga pemimpin-pemimpin baru, hamba-hamba Tuhan yang berdedikasi tinggi, loyalitas terhadap organisasi, dan mereka dapat memimpin gereja-gereja lokal untuk maju bersama dan bangkit bersama di dalam kuasa Kristus Yesus. Kami berdoa ya Tuhan buat persiapan tim pemasaran SD SMP Sulu Pengharapan Bangsa yang ada di Palembang ini. Engkau memberikan kuasa, kemampuan, hikmat, sehingga melalui tim pemasaran akan ada banyak orang mengenal akan keberadaan sekolah yang baru ini. Kami juga berdoa buat guru-guru, berdoa buat kepala sekolah, buat yayasan, semua unsur, bahkan lingkungan sekitar dapat mendukung keberadaan sekolah
sul pengharapan bangsa ini, sehingga boleh mendidik para siswa-siswi yang akan hadir, dan diberikan hikmat dan kemampuan untuk dapat mengembangkan pendidikan ini ke arah yang lebih baik lagi. Dalam masa persiapan ruangan, dan segala prasarana yang dilakukan oleh yayasan ini, Tuhan memberkati, diberikan kelancaran, kesehatan, baik biaya yang dibutuhkan, Tuhan siapkan tepat pada waktunya. Kami juga berdoa ya Tuhan buat seminar guru sekolah minggu yang akan diadakan oleh Yayasan Satu Lentera Indonesia pada tanggal 3, 4, 5 Maret yang akan datang. Biarlah Tuhan memberkati para pengajar, tim dari Yayasan Satu Lentera, dan para guru-guru yang ada di Kota Palembang ini boleh mengikuti training atau seminar ini, dan mereka mendapatkan pengetahuan yang baru, semangat yang baru dalam menghadapi pelayanan yang begitu besar di masa-masa pandemi ini. Ada ide kreatif yang dapat mereka terima, dan kami berdoa buat panitia lokal juga, sehingga mereka dapat bekerja sama mensukseskan akan seminar atau training guru sekolah minggu ini. Kami ingat bangsa dan negara kami, Kota Palembang ini memberkati dengan limpahnya, yang kemudian kasih dan kesejahteraan Tuhan tercurah atas bangsa dan negara kami dan Kota Palembang ini. Dan biarlah dalam segala kondisi yang ada secara khusus dalam menghadapi masa pandemi ini, kami tetap waspada dan menjaga diri, dan kami boleh tetap melaksanakan semua aktivitas kami. Karena kami tahu bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami pun bersedia hidup dengan disiplin menjaga diri kami, menjaga apa yang kami makan, menjaga pikiran kami. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, mulai dari presiden sampai ke tingkat RT dan RW. Berikan hikmat dan kemampuan kepada mereka. Aparat keamanan kami, TNI dan Polri, untuk menjaga keamanan bangsa negara kami. Tuhan menolong dan memberkati mereka. Bagi orang-orang yang dalam kesusahan hari-hari ini, yang tidak memiliki rumah, yang tidak memiliki orang tua, yang tidak memiliki keluarga, Tuhan kira hiburkan mereka. Roh Kudus hadir di tengah-tengah mereka. Kiranya Tuhan juga menuntun kami secara khusus gereja Kemah Injil, Pos PWJ, Family Palembang ini, untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang, khususnya bagi mereka yang tidak terjangkau, mereka yang selama ini tidak diperhatikan, mereka yang selama ini mungkin membutuhkan perhatian dan kasih daripada Tuhan. Izinkan kami berjumpa dengan orang-orang yang demikian, sehingga pelayanan Pos PWJ GKI ini boleh berdampak bagi semua kalangan. Terlebih kami boleh memperkenalkan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Kami berdoa buat tim media dan semua yang peralatan yang kami gunakan dapat dipakai oleh Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu di media sosial yang ada ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang telah melayani hari ini, dipakai dengan kuasa-Mu, dan dipakai lebih heran lagi di masa-masa yang akan datang. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Segala pergumulan yang kami hadapi, baik ada yang bergumul dengan sakit penyakit, bagian manapun yang mengalami sakit penyakit ini, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, ya sembuhkan dan pulihkan. Mungkin kami sedang dalam tekanan hidup dengan berbagai persoalan yang ada. Kami percaya dengan hikmat Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk melewatinya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau yang memberikan kebebasan kepada kami, kemerdekaan kepada kami. Engkau pula yang akan memelihara kami dan menjaga dan melindungi kami dari segenap serangan kuasa kegelapan. Inilah doa dan ucapan syukur dan syafaat kami, permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Lakukanlah segenap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini dalam setiap kehidupanmu dengan setia,
dan perbuatan kita akan membuat kita bahagia saat kita melakukannya. Dengan iman, tadahkanlah kedua tanganmu, terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya nikmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam kuasa Roh Kudus akan memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kepada Allah beri puji. Surga dan bumi pujilah Allahmu sumber kurnia, seluruh makhluk puji terus, sembah Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Dipersilakan untuk kembali untuk bersaat teduh. Demikianlah rangkaian ibadah Minggu tanggal 28 Februari 2021, Minggu yang terakhir bulan ini. Melalui mimbar pelayanan ini kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan terima kasih buat pelayanan yang sudah kita berikan bagi gereja kita di tempat ini. Dan ibadah online ini merupakan ibadah khusus yang kami buat bagi Bapak Ibu yang memang kebetulan beribadah di rumah saja, yang tidak bisa mengikuti ibadah di gereja masing-masing. Dan biarlah tayangan ini atau channel ini boleh menjadi besar dan menjadi memuliakan nama Tuhan. Tetap menjaga kesehatan, yaitu iman, imun, dan aman. Dan pada akhirnya saya mengucapkan selamat hari Minggu. Dengarkanlah dan terapkanlah firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Selalu ada harapan dengan tagline itu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.